Wacana dua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pemilu presiden 2024 makin mengemuka. Meski sebatas isu, dua poros tetap bisa saja masuk perhitungan. Hal ini menyusul belum adanya keputusan bakal calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ini menimbulkan spekulasi yang pernah berkembang atas kemungkinan bergabungnya koalisi Prabowo Subianto dan koalisi Ganjar Pranowo dalam sebuah koalisi besar. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sama-sama menanggapi peluang bila keduanya berduet di Pilpres 2024. Markasnya sebelahan Mas sama Pak Prabowo, terus juga ada kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo, itu mungkin nggak sih Mas? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama jaraknya. Pak Prabowo sama Mas Ganjar nanti di Pilpres seperti apa Pak? Ya Pak. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan, apapun terjadi kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai. Saya kira itu saja, ya. Terima kasih. Upaya menduetkan Prabowo dan Ganjar seakan memberi kesan bila ada kegamangan poros Prabowo dan Ganjar untuk menghadapi poros Anies Imin. Jika keduanya berada dalam satu gerbong koalisi, ada keyakinan Anies Mohaimin akan mudah dikalahkan dalam satu putaran. Benarkah mengapa poros PDI Perjuangan terus berusaha membuka peluang Prabowo bergabung? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, karena dengan sampai hari ini informasi atau isu terkait hanya ada dua poros di Pilpres 2024 masih kencang. Selain kita akan membahas jikalau benar hal tersebut akan terjadi, kira-kira apa sih strategi di baliknya? Apakah memang khawatir atau langkah upaya menjegal Caimin dan juga Anies Baswedan? Tapi juga kita perlu membahas, kalaulah memang akan berkoalisi, momen yang harus terjadi terlebih dahulu adalah pertemuan sang ketua umum, yakni Megawati dan Prabowo Subianto. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini di Studio TV One, pengamat politik kita Bang Ujang. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Caca, Ya. selamat malam. Kita juga telah tersambung dengan dua elit partai kita, mewakili PDIP sudah ada Pak Jarod dan mewakili Gerindra sudah ada Bapak Wihadi Wianto. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Caca, Kang Baik. Ujang, Mas Wihadi. Sebelum saya ke Pak Wihadi, saya ingin ke Pak Jarod terlebih dahulu. Sebelum kita membahas deh mengenai kemungkinan terbentuknya dua poros, saya mau tanya dulu secara internal, kasakusuk, selentingan yang terjadi di internal. Kira-kira kapan sih atau mungkin apa jangan-jangan dalam waktu dekat ini pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo akan terjadi? Karena kalau kita telisik lagi nih ya, terakhir 2022 kalau nggak salah pada saat acara Bung Karno ya. Bagaimana Pak Jarod? PD Perjuangan itu membuka komunikasi silaturahim dengan semua elit partai, ya. Jadi kita sangat terbuka untuk membangun komunikasi. Hubungan kita dengan Partai Gerindra juga baik. Hubungan kita dengan PKB juga sangat baik, gitu ya. Jadi komunikasi terjalankan. Dan Ibu Mega sudah menyampaikan bahwa untuk komunikasi politik itu diserahkan terlebih dahulu kepada Mbak Puan Maharani. Karena Mbak Puan itu ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo, sekaligus beliau ketua DPR RI, tentunya beliau berkomunikasi secara intensif dengan para pimpinan dan fraksi-fraksi di DPR. Hubungan kita itu sangat baik. Maka kita harus tetap bangun tali silaturahim ini supaya apa? Supaya pemilu 2024 itu bisa berjalan dengan baik, dengan sejuk, ya, dan dengan betul-betul
kita meningkatkan kualitas dan konsolidasi demokrasi kita. Jadi kita terbuka, kita tidak pernah menutup pintu untuk berkomunikasi dengan pihak manapun. Dan Mbak Puan sudah menjalankan tugas ini dengan sangat baik. Kemarin misalnya Mbak Puan akrab ya diskusi dengan Mas Dasko ya. Jadi ini tetap komunikasi kita bangun terus-menerus, Caca. Baik, kalau dari Pak Wihadi seperti apa? Apakah Pak Prabowo ini memang mungkin juga ingin sekali ini kemudian kembali berduet di 2024? Pastinya harus ada restu juga ya dari Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega. Pak Wihadi seperti apa? Ya, kalau Pak Prabowo itu kan dari awal dan sampai dengan terakhir semalam mengatakan bahwa mengutamakan persatuan dan kerukunan semuanya. Jadi dalam hal ini, Partai Gerindra dan Pak Prabowo juga itu sangat-sangat mempunyai prinsip bahwa semuanya ini adalah teman, ya kan? Jadi 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Itu selalu menjadi pedoman dari Pak Prabowo. Jadi dan itu pun dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kami, Bapak Prabowo seperti Pak Dasko dan segala macam itu dalam komunikasi dengan Bu Puan, saya kira itu sangat cair di DPR. Jadi saya kira komunikasi juga tetap berjalan antara Gerindra dengan PDIP saat ini, dan dengan PKB pun juga komunikasi masih terjalin di DPR ini. Jadi semuanya saya kira kita semuanya ini menginginkan adanya kedamaian dalam pemilu 2024 ini, ya kan, dengan tanpa kita harus saling menjatuhkan dan itu kita sama-sama. Dan karena Pak Prabowo juga menekankan bahwa untuk membangun negeri ini tidak bisa sendirian, harus semua pihak harus ikut terlibat untuk membangun negeri ini. Jadi dalam hal ini keterbukaan Pak Prabowo terhadap semua elemen, semua putra-putra bangsa terbaik itu adalah sangat terbuka sekali, dan ini adalah merupakan suatu prinsip kita dalam membangun hubungan antara seluruh partai yang ada di parlemen maupun yang belum di parlemen. Oke, Bang Ujang, Mas Ujang boleh dong ditanggapi, apakah ini kan sekarang memang begitu kencang ya Ganjar dan juga Prabowo akan bersatu. Tapi bagaimanapun juga tetap ini restunya itu harus di tangan Prabowo dan Megawati, harus guyup dulu. Mungkin nggak sih? Ya, saya analisa kemarin misalkan soal Demokrat dulu. Ya. Ketika itu saya analisa, saya bilang kemungkinan Demokrat ke Prabowo. Kenapa tidak ke PDIP? Karena belum ada islah, belum ada rekonsiliasi antara Bu Mega dengan Pak SBY ketika itu. Nah, ketika pertanyaan Mbak Caca mengatakan harus ada restu, ya kan, Pak Prabowo, Bu Mega, iya. Harus ketemu dulu, baru dibicarakan koalisi. Kenapa? Personality, pertemuan personal itu atau emosional itu menjadi penting dalam konteks berkoalisi. Jadi kalau hatinya sudah ketemu, maka koalisi itu akan mudah. Tetapi kalau hatinya jauh, sulit untuk bisa berkoalisi. Oleh karena itu, kalau ada peleburan, saya mengatakan ini sebenarnya isu yang bukan isu ya, skema lama, skema tahun lalu. Itu proposal juga yang dibicarakan oleh Pak Jokowi, langsung di media, Pak Surya Paloh juga, yang dulu ingin tadi menyatukan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Nah, kalau hari ini isu itu muncul kembali, sebenarnya bukan sesuatu kebetulan, memang sudah ada desain lama gitu bahwa ada formulasi untuk bisa 2 poros, ada formulasi untuk bisa menyatukan antara 2 kekuatan ini. Jadi ini skema lama sebenarnya yang muncul kembali. Oke, mungkin sekarang saya tanya karena ini kan perwakilan dari partai politik. Sempat ada yang mengatakan bahwa kalau mau guyup secara komunikasi antara 2 partai PDIP dan Gerindra ini harus matching dulu. Sebenarnya ada masalah tidak sih selain kita membahas, kita singkat, mungkin kita sedikit urai ya bahwa tidak ke ketua umum tapi ke partai. Kira-kira jikalau partai ini berkoalisi, pemirsa, apakah masih memungkinkan terjadi dan siapa yang mengalah, siapa yang jadi capres dan siapa yang menjadi cawapres? Sesaat lagi.